Woi Sobat Ultra, apa yang lu pikirin pas tahu Prabowo mau nyalon lagi? Ini orang kagak ada habis-habisnya ya. Udah kalah mulu. Pengen amat jadi presiden. Gila kuasa kali itu orang ya. Ya lu bayangin aja, gak ada satupun tokoh di Indonesia yang pernah nyalon pemilu presiden 4 kali berturut-turut. Dengan catatan, psst, sebelumnya kalah mulu. Oke, pastinya bukan ultra main banget kalau cuman ngerosting Pak Prabowo. Tujuan Babang Ultra kali ini malah sebaliknya. Gua akan jabarin sikap pantang nyerah Pak Bowo dari sudut pandang psikologi. Ya harapannya lu semua bisa belajar dari bapak yang keren satu ini. Oke? Markimul. Disclaimer. Ini bukan konten politik ya, Bor. Babang Ultra nggak ada kepentingan di pemilu. Emang kebetulan Pak Bowo lagi hit saja. Terutama kalau lu baru nonton Mata Najwa yang ini. Berkali-kali maju, itu dijadikan olok-olokan. Diolok, dihina, dihujat, difitnah. Gimana? Dimulai dari kompetisi calon presiden Golkar, nyalon jadi wakil presiden, 2 kali nyalon presiden, dan sekarang mau nyalon lagi. Sikap pantang nyerah Pak Prabowo emang pantas dikasih jempol ultra. Kalau kata psikolog Angela Duckworth, karakter ini dinamain dengan istilah grit. Istilah Indonya maju terus pantang mundur. Nah, dan ternyata grit ini adalah hal yang megang peranan paling gede buat nentuin suksesnya seseorang. Lebih dari bakat, lebih dari IQ, bahkan lebih dari kemampuan ngebanyol. BTW, ini si Angela sendiri yang ngomong ya, bukan gua. Udah ada penelitiannya juga pakai ilmu statistika. Keabsahan konsepnya juga udah teruji di macam-macam bidang. Entah itu militer, sales, pendidikan. Hasilnya ya sama. Yang cuma punya bakat dan privilege doang kalah sama mereka yang gritnya tinggi gitu. Nah, tapi grit nggak bisa disamain sama banting tulang aja ya, Bor. Banyak juga yang udah kerja siang malam kayak kuda, tapi nggak berhasil juga kan? Grit itu sendiri terdiri dari 2 komponen. Konsistensi minat atau passion, dan ketekunan usaha atau perseverance. Nah, di kasus Prabowo, minatnya dia ya konsisten, yaitu jadi pemimpin politik, khususnya presiden. Ketekunan usahanya juga ya lu bisa lihat sendiri lah ya, nggak perlu gue jabarin lagi. Nah, yang jadi pertanyaan adalah gimana caranya punya hal yang sama gitu kan? Nah, kita breakdown satu-satu. 1. Konsistensi minat atau passion. Untuk ngebangun minat yang konsisten, lu nggak bisa cuma bergantung sama apa yang lu suka. Karena kesukaan berubah-ubah kan sesuai sikon. Lu harus pertimbangin juga apa yang lu jago. Apakah hal itu dibutuhin orang apa kagak? Dan gimana caranya ngasilin uang dari hal itu. Persinggungan dari keempat hal inilah yang dinamain ikigai. Kalau lu pernah dengar tuh ya. Nah, ikigai cenderung lebih konsisten dibanding sekedar suka aja sama sesuatu. 2. Ketekunan usaha atau perseverance. Inti dari poin ini ya lu paham lah ya. Terus nyoba meskipun gagal berkali-kali. Jujur nih ya, Bor, emang ada orang yang dari sononya udah ambisius aja, alias toleransinya tinggi sama kegagalan. Tapi gimana misalnya lu kagak? Bisa nggak ini diimprove? Jawabannya bisa. Cara paling pas untuk ngebentuk perseverance adalah yang gue sebut sebagai commitment timeline. Intinya gini, setiap mau mulai sesuatu, tentuin berapa lama lu bakal komit sebelum punya opsi buat berhenti. Contoh, mau mulai jadi influencer TikTok. Nah, sebelum mulai lu bisa bilang gini, gua nggak akan berhenti buat konten tiap minggunya sebelum 3 bulan. Nah, apapun yang terjadi dalam 3 bulan itu, mau temen lu ngatain, mau capek kayak tai, ngerasa nggak passion lah, nggak berhasil segala lah, pokoknya jangan berhenti. Kalau udah 3 bulan, baru lu bisa nentuin mau extend komitmennya atau stop. Hal ini mencegah lu buat ambil keputusan prematur di tengah. Karena seberapapun gedenya semangat di awal, kemungkinan besar ya pasti ada momen dimana lu mikir buat berhenti gitu kan. Komitmen timeline ngebantu lu untuk ngelewatin batas dan biarin hasilnya yang bicara. Bukan cuma emosi sesaatnya gitu. Oke? Jadi itu ya, hal yang bisa kita pelajarin dari Prabowo Subianto. Cia. Terlepas dari dia berhasil atau kagak kali ini, gak perlu diraguin lagi kalau pencapaian militer atau politik yang dia punya adalah
Kurang lebih efek dari grid yang gue bilang tadi. Ya setidaknya ngincer presiden kan jatuhnya di menteri juga kan kemarin. Oke, sekian ya pertemuan kita kali ini Sobat Ultra. Jangan lupa komen, like, dan subscribe channel ini biar nggak ketinggalan konten-konten gokil selanjutnya. See you in the next videos. Sampai jumpa.